Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafarudin dengan nomor induk mahasiswa 20202301050444. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dari Institut Agama Islam Negeri Kendari. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu tokoh pemuda, yaitu Ketua Pengurus Wilayah Pemuda Hidayatullah Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah, beliau sudah ada di samping saya. Mohon maaf, ini saya mau panggil Pak, Ustadz atau Abang. Oh ya, jadi kalau kami itu adatnya budayanya di pemuda itu panggilnya Bang. Jadi saya panggil antum Bang juga ya. Oh iya. Oke. Baik, terima kasih. Baik, beliau ini adalah bernama Bang Arnas selaku Ketua Pengurus Wilayah Hidayatullah Sulawesi Tenggara. Beliau ini sebelumnya pernah menggeluti beberapa organisasi, yaitu yang pertama Sekretaris Umum Mahasiswa Pencinta Masjid FKIP Universitas Haloleo pada tahun 2020 sampai 2021. Kemudian yang kedua sebagai Ketua Umum Mahasiswa Pencinta Masjid FKIP Universitas Haloleo pada tahun 2021 sampai 2022. Kemudian yang ketiga sebagai Sekretaris Umum Forum Komunikasi Mahasiswa Pencinta Masjid Universitas Haloleo tahun 2023 sampai sekarang. Dan sekarang beliau ini menjabat sebagai Ketua Pengurus Wilayah Pemuda Hidayatullah Sulawesi Tenggara periode 2023 sampai 2026. Singkat dari narasumber kita pada kesempatan kali ini. Baik Bang, sebelumnya saya diamanahkan oleh dosen saya untuk mengerjakan salah satu tugas yang diberikan oleh beliau, yaitu mewawancarai salah satu tokoh penting yang ada di masyarakat Sulawesi Tenggara. Jadi ini sifatnya tugas kuliahnya langsung ya? Iya Bang. Baik, sebelumnya mohon izin Bang, di sini saya mempunyai beberapa pertanyaan terkait Pemuda Hidayatullah. Nah, pertanyaan pertama yaitu sebenarnya Pemuda Hidayatullah itu apa sih Bang? Oh ya, jadi kalau berbicara Pemuda Hidayatullah itu, jadi awalnya sebenarnya Pemuda Hidayatullah ini kalau kita lihat sejarahnya, dia memang berdiri pada tanggal 13 Juli tahun 2000. Itu bahkan sebelum saya lahir 2001. Itu bertepatan dengan musyawarah nasionalnya Hidayatullah di Gunung Tembak, Balikpapan di Kalimantan Timur. Nah, kemudian pada Munas ke-7 Syabab Hidayatullah ini, jadi awal namanya itu pada saat berdiri namanya Syabab Hidayatullah. Namun pada Munas ke-7 Syabab Hidayatullah ini pada tanggal 17 sampai 20 Januari tahun 2020 kalau saya tidak salah, itu kemudian yang awal namanya Syabab Hidayatullah kemudian berubah menjadi Pemuda Hidayatullah. Jadi kalau berbicara status, jadi Pemuda Hidayatullah ini dia statusnya sebagai organisasi otonom pendukung, atau kita sebutnya di internal itu sebagai orpen dari ormas organisasi masyarakat yang kita kenal sebagai Hidayatullah. Jadi abang sendiri tahu mungkin Hidayatullah ya? Contohnya ada pesantren, kalau di Kendari ini ada 3 pesantrennya. Nah, jadi kami itu Pemuda Hidayatullah itu sebagai organisasi pendukung dari ormas Hidayatullah itu sendiri. Nah, di mana memang kita difokuskan bagaimana untuk membina kader dan menciptakan kader muda yang tentunya dalam bingkai Islam, tentunya yang diharapkan memiliki dedikasi yang tinggi dan mempunyai loyalitas yang tinggi pula, seperti itu. Jadi mungkin kalau antum tanya tentang Pemuda Hidayatullah, mungkin gambaran singkatnya seperti itu. Oke Bang, lalu terkait visi misi dari Pemuda Hidayatullah itu Bang seperti apa? Oh iya, jadi Pemuda Hidayatullah itu tentunya sebagai lembaga yang berasaskan Islam dengan kita berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah tentunya, dan kita mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kemudian mengikuti pola dasar pergerakan. Kalau kami di Hidayatullah itu sebagai kita sebut dengan manhaj nabawi dengan pola dasar sistematika wahyu, yang mana memang visinya itu untuk membangun generasi robbani itu sendiri tentunya. Sehingga kalau antum tanya misinya untuk memperoleh atau untuk mencapai visi tersebut, yang pertama tentu kita ingin bagaimana melahirkan pemuda yang bertauhid, tentu dengan tetap memiliki wawasan
tentang keumatan dan kebangsaan tentunya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menciptakan kader-kader pemuda untuk menciptakan atau untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian kita juga hendak mewujudkan kekuatan pemuda Islam dalam berbagai kehidupan, aspek kehidupan tentunya. Dan kalau berbicara misi yang keempat itu tentu kita juga ingin menjaga hakikat dan martabat pemuda Islam itu yang sesungguhnya seperti apa, karena memang kalau melihat fenomena sekarang, dan antum juga mungkin bisa lihat bagaimana kondisi pemuda saat ini. Jadi memang harapan kami lewat Pemuda Hidayatullah ini, dengan adanya Pemuda Hidayatullah tentunya yang menjadi misi kami lewat visi kami tadi yang seperti kami sebutkan di awal tadi, memang bagaimana kita untuk menjaga harkat dan martabat pemuda Islam itu yang sesungguhnya seperti apa. Apalagi kalau kita dengar sirah kisah para sahabat-sahabat, para pemuda zaman dulu yang seharusnya menjadi contoh kita itu masya Allah. Dan kalau kita lihat fenomena sekarang mungkin bisa kita bilang cukup miris ya. Bagaimana menurut antum? Ya, begitu. Betul. Mungkin begitu untuk jawabannya pertanyaan antum yang kedua. Jadi baik Bang, berikutnya terkait pandangan Abang terhadap generasi pemuda saat ini. Pandangan saya ya. Ya. Jadi kalau dibilang pandangan saya, tentu ini pendapat saya pribadi ya, bukan membawa organisasi. Kalau memang kita lihat fenomena pemuda saat ini seperti yang saya bilang tadi cukup miris. Nah, yang apalagi kalau kita sandingkan dengan sisi keagamaan, yang mungkin kan kami memang lembaga kerohanian, lembaga pendukung yang bergerak di ranah kancah Islam tentunya. Jadi kalau melihat fenomena pemuda cukup miris, bagaimana dengan maraknya pergaulan bebas. Kita lihat sudah banyak juga penggunaan obat-obatan terlarang. Kita sudah banyak lihat juga anak-anak yang menikah muda dan cerai muda juga. Kita sudah lihat banyak janda-janda muda, banyak para duda-duda muda. Kemudian kita banyaklah contohnya kita lihat di media sosial, bahkan yang sangat miris juga kita sudah melihat juga banyak kasus-kasus aborsi karena memang alhamdulillah ada hubungan di luar nikah yang tidak seharusnya, dan masih banyaklah contohnya. Dan yang menjadi fakta dan tentunya pernah saya alami sendiri karena memang saya juga profilnya di kampus juga sebagai aktivis dakwah. Saya pernah membina di jurusan juga itu untuk kalangan mahasiswa, bahkan saya tanyakan kepada binaan saya itu untuk saya tanyakan rukun Islam saja, rukun Islam yang 5 itu mereka tidak tahu. Bayangkan, rukun Islam saya baru tanya pada 2 poin saja. Rukun Islam yang pertama saya tanyakan, kemudian rukun Islam yang kedua mereka tidak tahu. Bagaimana menurutnya? Itu sangat miris. Bahkan apalagi itu kita baru lihat sisi dari pengetahuannya. Hanya yang paling dasar rukun Islam yang 5 mereka tidak tahu. Apalagi untuk modal mengaji sangat miris. Mereka bahkan baca Iqra masih bata-bata, huruf pun mereka masih kurang tahu. Nah itu kalau kita lihat sisi keagamaannya, mungkin itu sudah cukup menggambarkan bagaimana kondisi para pemuda saat ini. Antum juga bisa lihat dan teman-teman yang nonton juga mungkin bisa lihat. Ini mohon maaf, bukan berarti saya mengatakan pemuda kita sekarang sangat turun, tidak. Tapi saya bisa katakan kondisi pemuda saat ini sedang tidak baik-baik saja. Seperti itu. Baik, betul sekali Bang. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya yaitu terkait peran pemuda Hidayatullah Sulawesi Tenggara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Berbicara peran, berarti kita bicara kelembagaan. Nah, berarti kalau antum tanyakan apa peran kami, sebagaimana misi-misi yang saya sebutkan tadi, memang peran kami bagaimana untuk menciptakan kader-kader ini, bagaimana merekrut para pemuda, semua yang ada di sana yang mau bergabung di pemuda, kami welcome. Kami tidak membatasi antum dari mana. Seperti yang kita tahu mungkin sekarang Islam banyak alirannya, kami tidak melihat latar belakang teman-teman. Sepanjang teman-teman mau ikut kami, mau kita belajar sama-sama, kita bina sama-sama, terutama dalam bidang keagamaannya tentunya, mari kita belajar sama-sama. Yang belum tahu rukun Islam, ayo kita belajar sama-sama, kita ngaji sama-sama. Yang mau belajar Al-Quran kami bisa fasilitasi. Yang teman-teman mau diskusi kenegaraan juga kami boleh. Kami juga sudah beberapa kali bekerja sama dengan beberapa lembaga kepemudaan yang ada di Kota Kendari, karena kami untuk sekretariatnya di Kota Kendari sendiri, dan kancah Sultra sendiri juga sudah ada beberapa.
dan insya Allah teman-teman semua yang mau bergabung tentunya cara kami untuk mengatasi hal itu tentunya dengan melakukan tarbiyah dan dakwah tentunya lewat video yang seperti ini sangat memotivasi juga untuk kita buka-buka diskusi bersama teman-teman pemuda tentunya yang harapannya tentunya kita bisa membangkitkan bagaimana martabat sebagai pemuda Islam sesungguhnya seperti apa. Seperti itu intinya. Baik, masalah sekali dari penjelasan Abang tadi. Kemudian dari sekian masalah yang dialami oleh generasi pemuda saat ini, menurut Abang sendiri salah satu masalah utama yang perlu dibenahi itu seperti apa? Salah satu masalah utama ya. Kalau berbicara masalah utama sebenarnya semua masalah yang saya sebutkan tadi itu cukup miris lah, dan ini memang harus menjadi perhatian khusus untuk seluruh kalangan masyarakat, baik dari pemerintah, baik dari seluruh aktivis, dari seluruh kalangan pemuda. Bagaimana sebenarnya kuncinya itu bagaimana untuk kita membangun kesadaran masing-masing sih. Nah kalau dari pertanyaan antum yang paling miris ya kalau menurut saya itu dari sisi keagamaan mereka sih, yang sampai orang tidak tahu hukum Islamnya, untuk yang beragama Islam dia bahkan sampai tidak tahu hukum Islamnya. Kemudian saya tanyakan mereka berapa kali sholat, bahkan mereka tidak tahu kapan terakhir sholat. Itu miris loh menurut saya, karena bagaimana mereka mau ubah seluruh tatanan kehidupannya kalau sholatnya saja tidak bisa jaga. Benar nggak? Ada quotes yang pernah saya baca ini, bagaimana kita mau jaga anak gadis orang tapi jaga sholat aja tidak bisa. Nah, itu parah sih. Nah jadi saya seperti itu ya. Yang paling miris sih saya lihat dari sisi keagamannya. Kalau yang lain-lain juga, alhamdulillah, semoga kita berharap kondisi pemuda, terutama pemuda bangsa Indonesia itu sendiri, terutama untuk yang di Sulawesi Tenggara itu sendiri bisa membaik ke depannya. Dan ini tidak bisa sendiri, tidak bisa kami sendiri, tentu bisa membutuhkan juga bantuan dan support dari teman-teman pemuda semua. Siapa tahu ini banyak yang nonton videonya. Seperti itu mungkin kalau saya. Berarti begini Bang, kalau misalnya itu pemuda kalau dia sudah rusak agamanya, berarti untuk kehidupan dunianya bakal rusak juga. Kalau saya sih bilangnya begitu, karena kalau menurut saya segala aspek kehidupan ini tentu yang menjadi landasan utamanya itu adalah agamanya, apalagi kita orang Islam. Dalam Islam itu, dalam hadis, dalam Al-Quran dan hadis itu sudah lengkap sebenarnya panduannya. Ditambah lagi dengan aturan-aturan pemerintah yang baik, kenapa tidak? Jadi kalau menurut saya yang utama itu landasan beragamanya mereka. Pertama laksanakan baru sholat, benar? Betul. Baru kemudian kita berbicara yang lain. Kalau sholat saja sudah tidak bisa dijaga, bagaimana kita menjaga aturan yang lain? Benar nggak? Masuk. Iya, kalau saya seperti itu. Baik, ini Bang, pertanyaan terakhir. Oke. Ini sangat penting sih untuk pemuda saat ini, karena dengan jawaban yang akan Anda berikan ini sangat berarti untuk pemuda generasi saat ini. Yaitu sebagai Abang ini sebagai ketua pengurus wilayah pemuda Sulawesi Tenggara, pesan apa atau motivasi yang ingin Abang berikan kepada pemuda generasi saat ini? Oh ya, jadi kalau mau dibilang motivasi, saya sebenarnya bukan motivator ya, jadi tidak terlalu pandai memberi motivasi. Jadi tapi pesan saya untuk semua abang-abang saya, adik-adik saya di kalangan sana yang nonton lewat video ini, ada pesan saya di sini loh, di kalangan pemuda di wilayah Sumatera dan seluruh Indonesia ada kami pemuda Hidayatullah Sulawesi Tenggara yang bisa sama-sama dengan teman-teman yang masih memiliki kepedulian terhadap kondisi pemuda saat ini. Pesan saya, mari sama-sama kita bangun kesadaran mulai daripada diri kita masing-masing. Kenapa? Karena semua kunci itu adalah dari diri kita. Walaupun lingkungan kita tidak mendukung, tapi kalau diri kita memang sudah kuat bentengnya, apalagi terutama dalam rancang keagamaan kita ini yang sangat penting. Seperti yang tidak tahu hukum Islam, mulailah belajar dari sekarang. Sampai kapan teman-teman mau belajar? Nanti ketika teman-teman sudah berkeluarga, sudah tiba masa tuanya teman-teman akan menyesal. Kenapa saya waktu saya muda tidak belajar ini, tidak belajar itu. Sekarang sudah ingin belajar, tapi usia sudah tidak mumpuni untuk itu. Jadi pesan saya untuk teman-teman semua, yuk kita mulai jaga diri kita masing-masing, kita mulai persiapkan diri kita masing-masing. Sebagaimana kata pepatah ya, antum mungkin juga pernah dengar, manfaatkan masa muda kita sebelum datang masa tua.
Jadi mulai perbaiki diri kita masing-masing, sembari kita ajak dan ingatkan teman-teman kita di sekitar. Jadi untuk teman-teman juga yang mau belajar keislaman, kami buka tempat, kami buka diri untuk teman-teman semua. Nanti bisa kontak dari YouTube Bang Jafar ini, mungkin siapa tahu nanti subscribernya udah banyak ya. Nanti langsung kontak beliau, nanti kita bisa belajar sama-sama di Pemuda Hidayatullah. Antum juga boleh lah bergabung di Pemuda Hidayatullah. Oke, jadi begitu mungkin pesan saya, dan yang paling utama, ayo jaga sholat kita ya. Sekian mungkin untuk pesannya, yang lain kita bisa lah cari motivasi. Baik, sekian dari wawancara kita pada kesempatan kali ini. Saya atas nama Jafarudin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bang Arnas telah menemani saya untuk wawancara pada saat kali ini. Baik, kepada teman-teman juga sekalian saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya atas nama Jafarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bagus nilainya ya. Banyak.